Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi penjualan, akan dilengkapi juga dengan gambar SVG untuk mempermanis tampilannya. Jadi di sini kita akan menyiapkan terlebih dahulu database-nya. Teman-teman bisa ikuti ya di sini. Oke, kita ada 4 buah tabel, yaitu ada products, transactions, outgoing, dan incoming. Pada tabel produk kita ada 5 buah kolom. Teman-teman bisa ikuti dulu. Di sini ada ID, ada name, price, kategori, dan label. Kemudian ada tabel transaction. Pada tabel transaction ada 5 juga, yaitu ID, date, buyer, amount, payment method. Kemudian kita ke outgoing. Di outgoing ini ada kurang lebih 9 ya. Ada ID, ada transaction, date, buyer, products, price, quantity, total, dan juga label. Baik, terakhir ada incoming. Pada incoming ini ada 4 saja, ID, date, products, dan quantity. Baik teman-teman, untuk yang di tabel products nanti kita siapkan lagi stoknya, stock in dan stock out. Kemudian kita akan buat muncul pada virtual column yang ada di AppSheet ya teman-teman. Kalau di transaction ada total transaction, itu akan muncul di sini. Baik, jika teman-teman sudah selesai, kita akan langsung beralih ke AppSheet. Kita akan buat AppSheet-nya. Pilih yang App Start with Existing Data, teman-teman. Di sini saya kasih nama POS seperti ini saja. Kategorinya bisa dikosongkan atau silakan teman-teman isi yang mana saja boleh. Di sini kita pilih datanya karena kita menggunakan Google Sheet, jadi kita pilih yang Google Sheet. Jika teman-teman mau menggunakan yang lain bisa pilih yang di sini ya. Kita bisa searching saja pada My Drive POS seperti ini, terus kita klik. Sekali lagi. Oke, ini sudah di generate filenya. Ada 2 buah database di sini. Ada buah mangga dan tes. Baik, pertama-tama setiap kita membuat aplikasi di AppSheet, kita terlebih dahulu setting pada menu data pada table, kemudian di sini baru satu database yang masuk. Untuk menambahkan database lain kita bisa, kalau di sini tidak ada ya, kalau di sini tidak ada suggest-nya, teman-teman bisa add table. Karena di sini sudah ada, kita tinggal pilih saja seperti ini. Semuanya kita masukkan ya. Ini outgoing sudah, transaction sudah, incoming. Sudah semuanya, ada incoming, outgoing, products, dan transaction. Setelah di sini, kita harus menyiapkan masing-masing fungsi kolomnya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Transaction, date,
sudah betul ya, tipe datanya adalah date. Untuk ID saya rubah menjadi teks saja. Kemudian untuk initial value-nya saya akan rubah menjadi unique ID. Untuk buyer name-nya nanti pada video-video selanjutnya kita akan membuat database khususnya untuk nama pembeli atau customer name-nya. Saat ini saya ingin buat menggunakan E6 saja terlebih dahulu. Saya tambahkan di sini new customer seperti ini saja ya teman-teman ya. Sudah seperti itu, amount-nya kita pakai price, payment metode-nya kita pakai I6 atau E6. Kita pilih teks, kita masukkan cash, queries, atau yang lain sebagainya. Makanya di sini saya allow another value. Kalau kita allow another value, kita bisa menginput value lain selain yang sudah ada yang kita buat. Kemudian pada tabel transaction sudah beres. Di sini ada relate outgoings. Teman-teman jangan khawatir kenapa di sini ada tulisan relate outgoings. Karena memang kalau kita lihat rumusnya, ref rows outgoing transaction. Karena pada tabel transaction kalau pada tabel outgoing ini ada satu kolom yang menggunakan tipe data referensi ke tabel transaksi dari outgoing. Oke, kita langsung saja di sini di products. Kita akan setting lagi. ID sudah benar ya, teks. Name-nya sudah betul, name. Ini kita buat wajib juga. Price sudah betul. Oke, untuk price ini adalah harga jual ya, teman-teman. Untuk kategori kita pilih I6. Ini kita buat allow saja semua. Kita pilih text auto. Label kita pakai teks saja agar bisa sama seperti di database-nya. Di sini ada tulisan ID spasi minus spasi buah mangga, di bawahnya ID spasi minus spasi tes. Berarti di sini akan menggabungkan antara ID dan name dihubungkan dengan spasi minus spasi seperti itu ya teman-teman. Sehingga di sini kita bisa membuat rumus menggunakan concat ya. Kemudian kita pilih ID, kasih koma untuk pemisahnya, kasih petik 2 seperti ini, kasih spasi minus spasi. Kita buatkan lagi di sini name. Kita save. Kita coba ya. Ini kan sudah berhasil dibuat. Name-nya coba kita buat ayam. Harganya $10. Kategorinya hewan. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah betul. Labelnya berisikan dengan ID spasi minus spasi ayam. Spasi ayam. Kita save. Oke, sudah bisa ya, teman-teman. Sehingga sekarang kita lanjutkan lagi pada kolom outgoing dan incoming. Pada outgoing kita akan memilih tipe-tipenya. Di sini untuk ID sudah betul teks.
transaction itu ref, sudah benar juga ya seharusnya tujuan referensinya ke tabel transaction. Kemudian ada date, benar date. Buyers-nya kita akan buat sama ya, E6. Kemudian saya tidak mau tulis manual lagi, teman-teman. Saya ingin dia otomatis mengambil dari tabel transaksi atau transaction. Kemudian dia akan ambil yang namanya buyer. Untuk date juga, di sini kan ada today ya. Tapi ini kita hapus saja. Kita akan ambil transaction buyers. Seperti ini. Oh, maaf, bukan buyer ya. Ini date. Kita rubah, ini date. Products, di sini teman-teman lihat ada products. Menggunakan tipe data ref juga. Kita lihat dulu, sudah sesuai. Source table-nya pastikan ke products. Kemudian kita pilih price-nya ini. Kita akan ambil langsung. Tapi tidak bisa dirubah ya setelah uangnya diambil, nilai harga barangnya diambil. Kita tidak bisa merubah-rubah sendiri. Misalkan harganya $55 nih. Terus kita merubah jadi $4. Itu kita harus merubah dari database. Tidak bisa langsung saat penjualan transaksinya. Gitu, teman-teman. Sini saya buat produk, bukan price ya. Berarti kita buat pin aja. Products. Beres, teman-teman. Saya ada lupa sesuatu. Di tabel transaction kita pilih lagi seperti ini. Jangan lupa is a part of-nya dicentang, teman-teman. Kenapa harus dicentang? Kenapa yang di produk tadi tidak dicentang? Karena di sini kebutuhannya adalah dari saat kita mau mengajukan data transaksi baru dari view transaksi tersebut, kita bisa merefer atau bisa mengambil masing-masing data barangnya, teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk quantity, benar menggunakan numbers. Ini bisa kita isi sendiri. Untuk total, kita akan buatnya ganti menggunakan tipe data price. Kemudian kita akan buat rumus sini. Kita akan buat rumus penjumlahan. Price dikali dengan quantity. Oke, seperti ini aja. Untuk perkalian di F-sheet menggunakan bintang ya, bukan pakai X. Kita save. Dan label. Nah, untuk label ini kita akan rubah tipe datanya menggunakan long text. Long text. Sudah, teman-teman. Kemudian pada label ini kita akan buat penggabungan antara nama products dan juga harga, quantity, dan total transaksi pada produk tersebut. Jadi kita buat products, tapi saya mau ambil name-nya. Kemudian kita bisa gabungkan dengan dan. Petik 2, enter. Kemudian kita kasih dan lagi. Ini kalau teman-teman menggunakan dan, tapi kalau teman-teman mau tidak bingung kebanyakan dannya, teman-teman bisa menggunakan
concat untuk penggabungan teks maupun number. Sama ya, teman-teman perhatikan. Di sini kita kasih koma lagi. Kemudian di sini kita akan ambil kolom quantity. Kita kasih koma lagi. Ketik 2 spasi. Teman-teman bisa pakai seperti ini untuk mengindikasikan perkalian antara quantity dan harga produknya. Nah, di sini lupa komanya. Atau teman-teman bisa pakai X. Tidak masalah karena di sini tidak akan menjadi rumus penjumlahannya, tapi ini hanya menjadikan karakter yang tampil pada label tersebut. Ya. Kemudian kita kasih koma lagi. Kita kasih ketik 2 lagi, kita kasih sama dengan, dan terakhir kita ambil kolom totalnya. Oke, teman-teman, begini. Saya yakin teman-teman sudah paham lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa maksud dan tujuannya. Kita save. Setelah kita beres seperti ini, kita ke incoming table. Pada incoming table ini saya perhatikan sudah beres, tidak ada yang harus dibenahi lagi, teman-teman. Ada ID, date, products, quantity, semuanya tipe datanya. Oh, pada tipe data ID kita ganti dengan text. Kemudian kita buat initial value-nya adalah unique query ID. Unique ID. Coba kita sekali lagi ngecek masing-masing. Oke, ini sudah tipe datanya teks, sudah ada rumus uniknya. Biar kita tidak perlu manual lagi mengisi unique ID-nya. Sama satu ya, di tabel products, saya mau merubah labelnya bukan di name, melainkan di label. Gitu, teman-teman. Sudah beres, sekarang kita save dulu. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil untuk menyiapkan data awal pada konfigurasi database kita pada yang ada di AppSheet. Buyer name-nya ini karena kita pakai tipe data enum ya. Jadi dia harus ada isian data di sini. Teman-teman jangan khawatir, ini tidak akan mengganggu aplikasinya. Tapi kalau teman-teman khawatir, teman-teman bisa rubah di sini menjadi teks. Seperti ini, teman-teman. Pasti akan beres. Baik, sekarang kita akan lanjut pada penambahan view. Kita tambahkan dulu view masing-masingnya. Saya buat pada products ini, saya ingin mengganti. Saya tidak mau melihat view-nya seperti ini. Saya ingin buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian display-nya saya rubah seperti ini saja. Produk ya. Atau ada begini mata, jangan ya. Nih, kemudian kita copy lagi. Kita ganti dengan transaction sama penggunaannya saya ingin menggunakan table saja. Sort by-nya saya berubah menjadi discarding. Sudah beres. Sekarang saya tambahkan lagi display-nya. Kita ganti dengan di sini. Teman-teman bisa pilih cache begini ya, teman-teman. Terus pilih yang ini. Gini ya. Sudah ada products, sudah ada transaction. Kita tambahkan lagi incoming and outgoing-nya.
outgoing. Kita ganti tabelnya menjadi outgoing. Dan sort by-nya sudah cocok, cascading. Kemudian yang terakhir adalah display-nya, kita sesuaikan lagi teman-teman ya. Di sini saya mau menggunakan ini dia. Ya, seperti ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan lagi satu. Setelah outgoing, incoming. Oke, di incoming ini kita tinggal sesuaikan displaynya. Ini kita rubah seperti ini teman-teman. Oke, ini outgoing, ini incoming. Sudah beres. Sekarang kita akan menambahkan apa yang mau kita tambahkan ya teman-teman. Mungkin kita akan menambahkan dulu jumlah. Ini add virtual column seperti yang tadi saya sampaikan, menambahkan stok. Ini saya akan coba in, anggap aja ini in produk ya, incoming goods. Incoming goods. Di sini kita kasih rumus seperti ini ya. Sum, select, kemudian incoming quantity, kasih rumusnya adalah this row ID sama dengan apa? Products. Sudah, kita copy saja teman-teman. Kita copy. Kemudian kita akan tambahkan di sini add virtual column outgoing goods. Kita pastekan di sini. Incomingnya kita ganti dengan outgoing. Sudah beres, kita save. Kalau kita lihat nanti di tabel products ada incoming goods, ada outgoing goods. Nilainya ada 10. Karena kita bisa lihat di sini ya, incomingnya ada nilai 10-nya. Oke, baik. Berarti sampai sini sudah selesai. Dan terakhir kita akan tambahkan satu stok. Untuk stoknya kita akan ambil dari incoming goods dikurangin outgoing goods. Beres, kita save. Setelah kita save, kita bisa cek lagi di sini. 10 dikurang 0 menjadi 10. Oke, sudah bisa.
Sekarang kita save. Tapi di sini sebenarnya aplikasi kita sudah beres, teman-teman. Kita coba tes ya. Transaction, tambahkan produk, buyer name-nya kita buat name new customer, payment method-nya oke. Kita pilih dulu ya, outgoings and tries that reference, kita ambil barang yang mau kita belanjakan. Nah, seperti ini teman-teman, nanti kita bisa sesuaikan nih, mana yang tidak butuh, kita bisa hilangkan saja. Products-nya kita bisa pilih. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena nantinya saya ingin di sini kita tidak selain pilih seperti ini, kita bisa scan barcode-nya. Ya. Harganya $5, kuantitinya kita buat 2 jadi $10. Kalau kita cek di sini, buah mangga 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, betul juga. Tapi nanti kita akan buat penambahan di sini, teman-teman. Ada kodenya, kode dolarnya di depan. Ini kenapa saya menggunakan dolar? Jadi teman-teman bisa rubah kalau mau menggunakan IDR ya. Ini untuk menyingkat waktu saja. Karena kita kalau merubah menjadi rupiah, kita harus sesuaikan lagi. Oke, di sini sudah, teman-teman. Kita tambahkan lagi. Oh, di sini kita lupa sesuatu, teman-teman. Yaitu total transaction. Kita sesuaikan dulu ya. Kita sesuaikan dulu. Kita akan kembali ke transaction. Kita add virtual column. Total transaction kita akan sama kayak yang ini ya, sum select, tapi ini kita ambil dari outgoing quantity disuruh ID. Ini bukan products ya teman-teman, transaction seperti ini. Kita save. Kita coba cek kembali di sini. Kita coba pilih ya. Kita save. Total transaction di sini ada 2. Oke, beres. Setelah jadi seperti ini, coba kita save dulu teman-teman. Outgoingnya oke, kita tambahkan lagi sekarang. Edit ya, outgoing enterprise-nya kita rubah seperti ini. Atau saya pinginnya tes saja. Setelah kita save, akan masuk di sini 2, tambah lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini total transaksinya masih 5 karena mungkin kita salah mengambil rumusnya. Pada total transaction ini kita bukan ambil quantity melainkan total. Oke, teman-teman, saya sarankan
untuk menonton video kami agar tidak di skip karena kadang-kadang seperti ini kita lupa sesuatu. Jadi di tengah-tengah video kita akan memperbaiki apa yang kurang tepat. Di sini total transaksinya adalah 21. Kita coba cek dulu teman-teman di total transaksi. Kita bukan menggunakan numbers ya, kita menggunakan price harusnya. Kita ubah seperti ini. Oke. Jadi 21,00. Sudah beres. Nah, untuk tampilan ini, saya ingin merubah tampilannya ya, teman-teman. Saya ingin merubah tampilannya. Tampilannya tidak seperti itu. Harapan saya tampilannya itu bisa, kita coba cek outgoing. Sini untuk merubah tampilan ini, kita akan rubah pada outgoing inline. Tampilannya seperti deck saja. Oke, seperti ini, cocok. Kemudian saya hanya akan menampilkan label saja. Label. Yang lain kita akan buat dia non saja ya. Mungkin begini. Ini non juga. Kemudian untuk yang bagian sini, oke, ini sudah ada delete. Gini ya teman-teman. Nanti kita akan buat sebuah action tambahan, tambah kurang langsung dari sini. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita akan buat behavior baru. Pada outgoing, kita copy saja yang ini, copy. Kemudian ini kita ganti dulu biar membedakan ya. Plus kita ganti di sini teman-teman. Ini sabar ya. Benar outgoing. Kuantitinya this row quantity, oke. Kita buat gini ya. This row quantity plus 1. Kemudian kita copy minus atau minus. Ini kita ganti saja. Teman-teman jangan bingung, diikuti saja. Saya rubah ininya min seperti ini. Oke, baik, sudah kan? Di sini kita akan tambahkan action bar-nya. Ada di sini ya, teman-teman. Kalau saya klik tambah di sini ya, teman-teman perhatikan. Oke. Kita save. Sekarang kita akan rapikan pelan-pelan, teman-teman. Outgoing-nya dulu dari outgoing.
saat outgoing formnya dibuka, saya ingin ID-nya dihilangkan, transaksinya tidak ada, date-nya biar hilang, buyer-nya juga biar hilang, kemudian labelnya hilang. Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin juga form stylenya jadi side by side seperti ini, jadi kelihatan rapi ya. Ini ya, tapi sebelum itu kayaknya saya akan menyesuaikan sedikit juga sini teman-teman. Yang mau saya sesuaikan adalah gini bagus, tapi kalau teman-teman mau rubah satu persatu boleh. Saya ingin langsung merubah keseluruhan. Kalau saya mau merubah keseluruhan, teman-teman bisa pilih option, kemudian pilih yang form ini, pilih yang side by side sama. Jadi kalau sudah seperti ini, pada incoming goods juga atau incoming seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan perapian untuk incoming juga, biar teman-teman atau pengguna produk kami atau aplikasi kami tidak bingung, ID-nya kita hilangkan. Ini nanti ini hilang ya. Oh maaf, bukan di ID, harusnya di form. Saya mau menghilangkan ID-nya saja. Date-nya bisa dirubah, boleh. Tapi kalau teman-teman sebagai owner ingin tidak bisa dirubah, date-nya dihilangkan saja. Seperti ini. Jadi cukup seperti ini. Sudah. Kita beranjak ke tabel yang lain. Transaksi. Kita ke transaction. Transaction kita rubah juga. Saya ingin ID-nya hilang. Sudah, buyer name-nya aman. Oke, sudah. Dan di sini ada satu yang mau kita rubah juga, teman-teman. Pada sabar ya. Transaction. Oh, relate outgoing-nya belum muncul. Kita munculkan kembali, teman-teman. Ya, gini aja, paling akhir. Wah, kalau yang ini, makanya kita save dulu ya. Sepertinya kita harus save terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba dulu benahi ya. Kita akan benahi sedikit di sini. Seharusnya, oke, kita akan coba kembalikan dulu view-nya jadi default. Kemudian nah, di sini harapan saya dia bisa kita tambahkan langsung ya. Oke.
Nanti saya pengennya dia sama seperti yang ini ya, sama seperti detail. Nah, seperti ini. Sekarang kalau memang kita tidak bisa membuat tampilan yang sama seperti di form, di details maksudnya, kita akan buat seperti ini teman-teman. Ada cara, selalu ada cara untuk kembali ke Roma. Salah ya, selalu ada cara untuk menuju ke Roma. Pada tabel transaksi ini kita akan buat dia berupa transaksi. Kita mau buat dia berupa details. Maaf, di sini ya. Ini kita akan rubah menjadi atau yang kita tampilkan di sini adalah sabar. Selalu ada jalan menuju ke Roma. Ini kita copy di first. Jangan khawatir teman-teman, pasti akan bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Oke, transaction. Kemudian di sini kita akan ini next row display-nya kita akan buat jadi 10 ya, seperti ini. Oke teman-teman, kemudian quick edit-nya. Oke, seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, mungkin yang kita mau rubah ini transaksinya ada di atas ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk editnya kita sudah tidak butuh teman-teman. Karena kita sudah tidak butuh ada tombol edit di sini, kita akan hilangkan saja teman-teman. Transaksi editnya ini kita akan buat hard. Nah, di sini teman-teman bisa view-nya tadi ya. View tadi teman-teman bisa sesuaikan lagi. Oke, sekarang sudah sama. Kalau di sini adalah history transaksi, yang ini adalah transaksi. Gitu ya, teman-teman. Nah, pada behavior, saya ingin nambahkan satu di sini. View ya, ini kita mau go to another view within this apps, link to view gini teman-teman. Kemudian kita ambil transactions, kemudian pada
aplikasi kita. Ini transaction ini teman-teman bisa ini tadi kita buat primary seperti ini. Kalau kita klik ini, dia akan kita save dulu ya. Oh maaf, ini yang kita ini salah ya. Harusnya kita muncul adalah yang ini. Kita klik seperti ini akan muncul ke view. Nah, seperti ini. Teman-teman jangan bingung, saya agak cepet di sini ya. Karena ini cuma akal-akalan saja sebenarnya. Konteks view type sama dengan detail. Oke, akan munculnya di sini saja. Oke, tapi kalau di sini kan bisa mengganggu action bar kita. Jadi kita bisa munculkan dia di atas sini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau munculkan dia seperti ini. Di sini juga saya akan menyesuaikan details ya, details. Mana? View details. Nah, seperti ini. Setelah ini kita masih pengaturan view-nya, jadi teman-teman jangan khawatir untuk tertinggal, nanti bisa disesuaikan aja. Nah, detail ini saya akan menggunakan use card layout seperti ini ya. Saya mau menggunakan layoutnya. Nah, sehingga seperti ini nanti jadinya. Dan terakhir, untuk transaksinya ini kita hilangkan atau kita bisa buat ref atau kita taruh di menu saja di sini ya. Di sini. Dan terakhir ini ada view, kita akan buat satu lagi di sini untuk add-nya. Untuk add-nya kita akan copy dari sini saja. Add atau kita buat new di sini kita akan rubah ya do this-nya kita akan buat seperti ini teman-teman. Jangan bingung ya, jangan bingung. Add a new row to another table using value from this row bisa, atau teman-teman bisa ya pakai ini saja, bisa juga ya. Table to add-nya kita pakai transaction saja. ID-nya kita kasih unique gitu ya. Setelah kita save begini, kita taruhnya di sini. Oke. Di sini aja, di sini saja. Kemudian displaynya saya ingin buat
bucket, jangan bucket, cache. Nah, seperti ini. Kemudian pada view-nya kita akan tampilkan dia di ujung. New. Seperti ini. Beres. Teman-teman perhatikan ya, transaction. Kalau kita klik ini, dia akan ada seperti menambah data baru. Dan tugas kita terakhir adalah di sini, sort by-nya kita kasih yang cascading. Nah, sudah beres, teman-teman. Kalau kita ini amount-nya kita buat tidak wajib diisi saja ya. Amount-nya kita buat tidak wajib diisi. Coba. Amount-nya kita akan buat jangan deh, gini aja. Sementara kita buat seperti ini saja. Kalau kita tambahkan baru, ya kita masukkan angka. Kalau kita tambahkan baru, sabar, kita save dulu. Kita tambahkan baru, new. Oke, seperti ini. Untuk melihat transaksi yang lain sebelumnya, teman-teman bisa ke sini, klik saja. Nah, yang ini kita akan buat sama persis dengan view yang transaksi atau transaction detail 2. Kita ke sini, kita copyin dulu ya teman-teman. Kita copy ini, kemudian yang ini akan kita delete, kemudian yang 3 akan kita buat jadi detail seperti ini. Sudah beres. Dan yang terakhir kita buat begini ya, sehingga saat kita buka, klik seperti ini, sudah sama persis dengan yang ada di detail 2. Oke teman-teman, sekarang kita pilih behavior. Kita akan sementara gini dulu ya. Ini kalau kita tambahkan, dia akan otomatis menambah. Kalau kita mau hapus, sabar, kita save aja dulu teman-teman. Karena kalau kita lakukan perubahan, saat ada perubahan yang kita lakukan sebelumnya, kayak gini, kalau kita mau hapus, dia akan ada tulisan konfirmasi, are you sure? Oke, no. Kalau kita menambahkan transaksi baru, tinggal begini aja. Ya, satu lagi, karena tadi sempat saya sampaikan bahwa saya mau membuat agar saat kita menambahkan item barang bisa langsung scan. Nah, ini kita aktifkan aja ya teman-teman ya. Kita aktifkan scan-nya. Sama satu lagi, di incoming products-nya kita kasih scan. Sehingga bisa muncul begini ya. Karena saya menggunakan PC, tidak bisa langsung. Kalau menggunakan HP bisa scan ya. Kalau pakai HP bisa scan. Oke, quantity sudah cukup epic. Ini kalau saya mau lihat transaksinya bisa ke sini, atau bisa juga dengan cara saya klik seperti ini. Ini kita hapus. Seperti itu, teman-teman. Oke. Di sini ada info multiple UX view
have the same transaction details. Oke, di sini mungkin karena di sini kita lihat ya teman-teman ya. Di sini disampaikan bahwa ada dua UX yang fungsinya sama persis, tampilannya sama persis. Oke, kita akan coba buat seperti ini teman-teman ya. Kita ini hapus yang ini kita akan hapus begini. Kemudian ini akan kita show pada first. Gini. Mungkin seperti ini. Kita klik. Kita cek dulu ya, teman-teman. Kita bisa view. Kita klik. Nah. Ini dia butuh penyesuaian lagi. Teman-teman jangan khawatir ya. Ini kita akan penyesuaian lagi. New-nya mau saya ganti di sini, new. Oke, teman-teman, sudah seperti ini. Quick-nya kita tambahkan. Sudah beres. Setelah kita save, apakah masih sama? Oke, sudah hilang ya, teman-teman ya. Info error tadi. Cuma di sini ada peringatan pada outgoing inlines ada text icon formula. Ini menandakan bahwa pada tampilan outgoing pada inline harusnya ya. Pada inline, ini outgoing inline, dia memerlukan gambar. Kita coba cek dulu inline. Ini outgoing inline. Bisa tidak gambarnya ini kita hilangkan? Kita hilangkan saja. Kalau kita sudah hilangkan begini, ini kan lalu tadi automatic none. Nah, tetap harus ada. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Di sini tidak akan mempengaruhi aplikasi teman-teman sekalian. Kalau UX-nya menggunakan ini akan mengganggu view, teman-teman bisa coba pilih yang ini. Nah, di sini ini pun sama ya. Atau teman-teman pakai ini. Kalau teman-teman pakai yang ini, infonya akan hilang nanti ya. Kita save. Cuman ya gitu tadi. Kita harus melakukan penyesuaian lagi di sini. Nah, kita harapannya adalah ada tombol-tombol tadi ya. Tombol-tombol tadi bisa kita klik ya, teman-teman. Caranya seperti apa? Ya, kita bisa ngakali lagi di sini, teman-teman. Pada behavior ini kita kasih inline, kemudian kita kasih di ID, plusnya juga sama, kita kasih inline, kita kasih inline, kita taruh di ID, sama delete-nya kita kasih inline juga, kasih di ID. Nah, gini teman-teman jadinya. Untuk mengurutkan ini teman-teman bisa klik seperti ini.
Save dulu ya teman-teman ya. Oh. Sepertinya ada something error dengan penggunaan switch to legacy editor ya teman-teman. Kita coba refresh dulu. Oke, sudah. Ini untuk mengeditnya ya teman-teman ya, di outgoing tadi. Nah, di sini kita mau urutannya seperti ini. Sudah. Sekarang kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini ada. Oke, gitu ya. Kemudian ini mau saya hilangkan dulu view-nya. Pada outgoing inlines, saya hanya ingin menampilkan bukan transaction ya, tapi label. Ini kita hapus semua. Kita tinggalkan hanya ada label saja. Oke, mungkin seperti ini. Atau dibalik juga bisa. Namun kalau dibalik, teman-teman harus memperhatikan juga ya nanti ya. Nah, kalau tulisannya panjang, bisa jadi nanti dia akan kepotong. Oke, seperti ini. Sama ya sebenarnya, cuman kita buat tampilannya lebih sederhana. Errornya sudah hilang teman-teman. Nah, ini info terakhir. Ini untuk penggunaannya harus login dulu. Teman-teman tidak usah indahkan itu hiraukan saja karena tidak akan berpengaruh sama sekali. Oke, sampai di sini sudah cukup keren aplikasinya. Sama untuk view-nya ini saya ingin buat, ini ada kurang satu ya teman-teman, kurang kembalian. Oke, total transaction, amount, kembaliannya belum ada. Kita akan buat satu lagi di sini, di transaction kita buat kembalian. Kembalian kita pakai return. Return ya. Formulanya kita buat total. Nah, di sini kenapa tiba-tiba rumusnya tidak bisa digunakan ya. Jadi kita buat ini table transaction di harusnya adalah amount dikurang. Oke, sudah beres. Kita tampilkan lagi di sini. Kita tampilkan lagi di sini. Minus $12. Oke, teman-teman. Sampai sini kita sudah berhasil membuat, kita tinggal tambahkan ya, 15 jadi minus 18. Ini kalau kita tambahkan nilainya $20, returnnya adalah $2.
Nah, di sini biar kita tidak bisa ini ya, change seperti ini. Ini sesuai kebutuhan. Kalau saran saya di sini tidak boleh slideshow mode karena dikhawatirkan kalau kita buat slideshow mode ada, nanti saat kita lagi menambahkan transaksi baru akan salah menambahkan tapi ke transaksi yang sebelumnya. Kita akan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Ini sudah beres. Mungkin satu lagi terakhir ya, satu lagi terakhir. Incoming sudah beres, outgoing sudah beres. Nah, kita cek dulu. Ini outgoingnya kenapa dia berubah tampilannya. Oh ya, ini ID-nya kita hilangkan saja. Date-nya gini ya. Ini kita group by date. Cascading. Grupnya kita buat sum total gitu ya. Incoming group by date juga saya maunya. Kemudian grupnya kita buat sum quantity. Oke, gini. Ini sudah. Sama satu terakhir, transaksi. Oke. Transaksi kita akan buat grup juga. Group by date, sum by total transaction. Oke, teman-teman. Sudah beres. Dan yang terakhir kita akan, nah di sini ada satu aplikasi kami yang mungkin akan kami rilis nantinya buat teman-teman yang semangat untuk belajar app sheet. Nah, di sini ada satu file SVG seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya kita mau ambil aja, kita copy ya. Ini kita copy saja file yang sudah jadinya. Kemudian kita arahkan ke sini. Transaction. Kemudian kita buat virtual column. Image gitu ya. Kemudian ganti image, detail kita tampilkan image. Jangan khawatir teman-teman, biarin saja dulu seperti itu. Oke teman-teman, kita save dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan sedikit membenahi ya. Kita akan sedikit membenahi.
Oke, teman-teman, kita rubah ya di sini. Image. Yang seperti ini. Nah, ini kita ganti dengan show ya. Yang ini kita sesuaikan agar sabar. Untuk detail mana? Kita pilih detail view. Detail image-nya kita akan buat fit seperti ini. Oke. Kalau misalnya dia tampilannya seperti ini masih belum mau, teman-teman bisa ngakali ya. Teman-teman bisa ngakali. Ini kita akan buat image, kita arahkan ke atas seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi yang di atas ini bisa kita hilangkan saja, tidak apa-apa. Ini ada total, jumlah, kembali. Jadi di sini kita bisa hilangkan transaction, total, return, hilangkan. Oke. Ini ya teman-teman ya, ini sudah bisa. Sebenarnya bagusnya di sini, namun karena memang tidak bisa ya, ya mau diapakan, nggak apa, kita buatnya seperti ini saja teman-teman. Atau kita hilangkan use card ini, seperti ini juga bagus. Oke, kita biarkan seperti ini aja teman-teman ya. Sudah beres. Sekarang kita akan, ada satu lagi. Karena ada 2 detail transaksi, teman-teman hilangkan dulu di sini. Ini kita bisa ambil image-nya, kita taruh paling atas. Oke, sekarang kita akan mengambil nilai dari masing-masingnya, teman-teman. Untuk mengambil nilai dari masing-masingnya, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Kita ke sini, pada show-nya. Oke, kita akan buat split di sini. Kita lihat ada angka 100.000. Berarti kita cari dulu nih RP-nya. Ini ada total, kalau mau rubah totalnya bisa dari sini teman-teman. Ini ada angka 100.000. Ini kita kasih seperti ini dulu. Kita kasih dan gitu ya. Ini kita ambil dari ya, kita coba seperti ini. Oke, nilainya sudah berubah, teman-teman. Jadi 29, lihat di sini. Sudah menjadi 29. Sekarang kita sesuaikan lagi. Sini ada spasi. Ada dolar, spasi. Kita save lagi. Nah, karena kita menggunakan dolar terlalu ke sini ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman kasih spasi yang panjang. Kasih spasi yang panjang ya. Oke. Sini kita akan
copy saja ya yang ini. Ini kita copy, kasih di sini. Ini kita ganti dengan amount. Dan yang terakhir ini kita ganti dengan return. Kita save begini. Oke. Beres ya teman-teman ya. Sudah berhasil di sini. Tambahkan, oke. Otomatis dia menambah ya, teman-teman perhatikan di sini. Untuk yang tadi, jika teman-teman untuk menggeser, berarti saya salah ya. Di sini bukan dikasih spasi yang panjang ya teman-teman. Kita backspace aja dulu, nggak ada masalah. Di sini kalau kita mau menambahkan jarak keluarnya huruf pertama kali itu bisa pada masing-masing ini. Teman-teman bisa cek di sini ya. Ini ada pad. Kita enter dulu. Kemudian di sini teks. Ini ada font size. Ini untuk merubah angka huruf font size dari fontnya berapa besar. Ini ada teks XY-nya. X itu untuk vertikal, Y itu untuk horizontalnya. Oke, seperti itu. Jadi ini kalau kita mau rubah sumbu X itu untuk horizontal, sumbu Y itu untuk vertikal. Ini kalau kita mau rubah, mungkin kita coba rubah di sini ya. Jadi 50, kita save. Oke, bergeser ya teman-teman ya. Kita setting lagi. Sabar ya. Kita ganti dengan 120. Kita save. Terlalu bergeser teman-teman. Mungkin kita akan buat 90 ya. 90. Kemudian di sini yang amount-nya untuk yang amount X 505 kita ganti dengan 595. Kemudian return-nya tadi amount ya, sekarang ini 345. Save. Oke, saya rasa begini cukup ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Ini harusnya kurang 10, kurang 20, kurang 10. Oke, kita sesuaikan lagi teman-teman. Yang ini kurang jadi 75. Yang ini kurang jadi 25. Sabar. Jadi 35. Oke, teman-teman sudah ada di tengah. Ini perkiraan sudah di tengah ya. Seperti ini. Kita bisa nambahkan, bisa mengurangi, bisa tambah, otomatis berubah ya. Ini kalau kita rubah jadi $50. Oke, kembalinya jadi 0. Oke, setelah ini beres, kita tambahkan baru. Nah, tapi di sini ya. Ini sudah ada baru.
Saat kita klik new, saya mau sebelum dia menambahkan data baru harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Need confirmation. Are you sure? New. Gitu ya, teman-teman. Ini bukan konfirmasi. Oke, di sini displaynya saya ganti dengan ini ya, nanti no, yes. Nanti akan berubah jadi yes, gitu ya. Yes, gitu. Are you sure? Yes. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini apa yang kami buat. Semoga ada inspirasi buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share. Kalau videonya ramai, banyak komentar dan like, dan view-nya banyak, saya akan melanjutkan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan untuk aplikasi yang ini, mungkin nanti kami akan rilis di bulan depan, teman-teman. Jangan khawatir. Sehingga teman-teman yang baru belajar bisa nih menggunakan ini untuk panduan. Nanti banyak sekali ya di sini ya. Ada aset, ada tampilan SVG, ada produk yang di sini kami berjualan aplikasi juga. Oke, mungkin demikian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa share video kami sebanyak-banyaknya agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.